Kisah ini berpusat pada seorang gadis kecil berusia 8 tahun bernama Pride Royal Ivy. Pride adalah putri dari ratu yang berkuasa di kerajaan Frisia, yang secara otomatis menjadikannya sebagai putri pertama kerajaan. Namun, di balik statusnya yang agung, sebuah rahasia besar tersimpan di dalam benaknya. Di dalam alur asli, Kimi Hika, karakter bernama Pride Royal Ivy bukanlah seorang pahlawan, melainkan sosok bos terakhir yang paling kejam, egois, dan gila. Karakter aslinya adalah sosok yang tega melakukan segala bentuk kekejaman tanpa belas kasihan. 10 tahun dari sekarang, tindakan-tindakan kejam Pride versi Gim akan membawa kehancuran total bagi kerajaan Frisia. Dalam prosesnya, ia akan menorehkan luka emosional yang tidak akan pernah bisa sembuh di dalam hati para karakter pria yang menjadi target romansa dalam Gim tersebut. Pada akhirnya, di akhir cerita Gim, Pride akan dijatuhi hukuman mati oleh sang tokoh utama dan sekutu-sekutunya demi menebus segala dosa dan kejahatan yang telah ia perbuat. Namun, di dalam kepala gadis kecil itu, sebuah kesadaran baru saja meledak. Jiwa seorang gadis berusia 18 tahun dari dunia modern baru saja terbangun di dalam tubuhnya. Gadis itu teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, tepat di musim semi saat ia berniat memainkan ulang sebuah game otome kesukaannya, hidupnya berakhir begitu saja. Kini, ia tersadar bahwa ia telah bereinkarnasi ke dalam dunia game otome tersebut, yang berjudul Asteris, Kau dan Secercah Cahaya, Asteris atau Asteris, Kimi Hika, Asteris. Ketakutan luar biasa langsung menjalar ke sekujur tubuhnya. Berdasarkan pengetahuan game yang ia miliki, karakter Pride yang kini ia tempati adalah sosok bos terakhir yang paling kejam, egois, dan bejat. Saat ia sedang bergelut dengan kepanikan di atas tempat tidur, pintu kamar terbuka. Ayahnya, pangeran pendamping Albert, melangkah masuk dengan wajah penuh kecemasan. Albert langsung memeluk putrinya dengan erat, merasa lega karena dokter menyatakan nyawa Pride sudah tidak dalam bahaya. Albert juga menyampaikan bahwa Ratu Rosa, ibu Pride yang merupakan penguasa tertinggi kerajaan, sangat mengkhawatirkannya meskipun tidak bisa hadir karena sibuk dengan urusan negara. Namun, berkat pengetahuan dari dunia game, gadis di dalam tubuh penduduk asli Pride ini langsung menyadari alasan sebenarnya di balik ketidakhadiran ibunya. Secara spontan, Pride bergumam bahwa dirinya memiliki seorang adik perempuan yang berusia 2 tahun lebih muda darinya, yaitu Tiara Royal Ivy, sang protagonis utama game yang disembunyikan di istana terpisah. Mendengar ucapan spontan Pride, Albert terkejut bukan main. Ia mengira Pride baru saja membangkitkan kemampuan ramalan, bakat melihat masa depan yang hanya dimiliki oleh garis keturunan penguasa. Albert dengan bangga mengucapkan selamat karena Pride telah resmi menjadi pewaris sah tahta kerajaan Frisia. Albert kemudian meminta Pride untuk beristirahat dan berjanji akan menceritakan soal Tiara nanti. Setelah ayahnya keluar, Pride merenung di kamarnya. Di dalam game, momen bangkitnya kemampuan ramalan ini adalah awal dari segala tragedi, karena Pride asli menjadi semakin sombong dan kejam setelah mengetahui dirinya adalah calon ratu. Pride yang sekarang bersumpah tidak akan membiarkan rute buruk itu terjadi. Ia tahu bahwa Tiara dan karakter pria lainnya adalah orang-orang baik, sedangkan Pride yang asli adalah monster. Tiba-tiba, ingatan dari Gim melintas di kepalanya. Di dalam skenario asli, setelah momen ini, ayah Pride seharusnya mengalami kecelakaan kereta kuda yang fatal karena roda keretanya patah, dan Pride asli yang egois tidak mempedulikannya. Menyadari ayahnya berada dalam bahaya maut, Pride langsung panik. Ia berlari keluar kamar dan bertanya kepada seorang pelayan tentang keberadaan ayahnya. Pelayan itu menjawab bahwa Pangeran Albert baru saja pergi untuk menemui Yang Mulia Ratu. Mendengar hal itu, Pride langsung berlari kencang menuju halaman istana. Beberapa pengawal yang berjaga di koridor terkejut melihat sang putri berlari dan mencoba menghentikannya. Namun, Pride berteriak dengan galak bahwa ia tidak akan memaafkan siapapun yang berani menghalanginya. Ketika sampai di halaman, kereta kuda Albert sudah mulai berjalan. Tanpa memedulikan keselamatan dirinya, Pride terus mengejar kereta tersebut sambil berteriak lantang. Ia memperingatkan ayahnya agar tidak naik dan segera menghentikan kereta itu, karena rodanya akan rusak dan ayahnya akan mengalami kecelakaan hebat sebelum sempat menemui ibunya. Albert yang mendengar teriakan histeris putrinya segera memerintahkan kusir untuk berhenti dan menyuruh para pengawal memeriksa roda kereta. Peringatan Pride terbukti benar, roda kereta tersebut memang hampir lepas. Ayahnya pun selamat dari maut.
Melihat ramalan sang putri terbukti nyata, seorang pelayan wanita parubaya bersama anak perempuannya yang masih kecil langsung bersujud di tanah sambil gemetar ketakutan. Pelayan itu memohon ampun dengan sangat histeris, mengira Pride akan menghukum mati mereka atas kelalaian memeriksa kereta. Melihat mereka yang begitu ketakutan hingga menangis, Pride tersadar betapa kejam dan sewenang-wenangnya dirinya di masa lalu. Air mata Pride ikut menetes. Dengan tulus, ia menunduk di hadapan para pelayan itu dan mengucapkan kata maaf, sebuah tindakan yang membuat semua orang di halaman istana tertegun. Albert segera menghampiri putrinya yang menangis, memeluknya, dan bertanya apakah ia terluka atau apakah para pelayan telah melakukan sesuatu yang buruk. Di dalam pelukan ayahnya, Pride berjanji bahwa dengan sisa 10 tahun hidup yang ia miliki sebelum waktu penghakiman tiba, ia akan menggunakan kekuasaannya untuk melindungi rakyat, bukan menindas mereka. 1 bulan kemudian, di hari ulang tahun Tiara yang ke-6, Albert menemui Pride dan memberitahu bahwa ia akhirnya bisa bertemu dengan adiknya. Albert juga menambahkan bahwa jadwal belajarnya sebagai pewaris tahta akan menjadi sangat padat, dan pihak kerajaan akan segera mengadopsi seorang anak laki-laki berbakat untuk menjadi adik angkat sekaligus asisten yang akan membantu Pride di masa depan. Mendengar hal itu, Pride langsung teringat pada karakter bernama Stale Royal Ivy. Di dalam game, Stale adalah anak rakyat jelata yang memiliki kemampuan sihir teleportasi. Di rute asli, Pride memisahkan Stale dari ibunya secara paksa, menipunya, dan mengikatnya dalam kontrak perbudakan mutlak yang kejam. Pikiran itu membuat Pride dihantui rasa bersalah yang luar biasa, bahkan ia sering bermimpi buruk melihat Stale di masa depan berteriak penuh dendam dan bersumpah akan membunuhnya. Keesokan harinya, pelayan bernama Lotte selesai merapikan pakaian Pride. Pride mengucapkan terima kasih, lalu berjalan keluar kamar melewati pelayan lain bernama Jack. Di koridor, para pelayan berbisik-bisik kagum melihat perubahan drastis Pride yang kini sangat baik dan sopan, seolah-olah ada dewi yang turun ke tubuhnya. Pride hanya bisa tersenyum kecut di dalam hati, menyadari bahwa ia berubah hanya karena ia adalah orang lain yang bereinkarnasi. Namun, ia merasa lega karena melihat ayahnya masih hidup, yang berarti alur sejarah game ini memang bisa diubah. Pride kemudian diantar ke sebuah ruangan untuk menemui adik angkatnya. Di sana, Albert memperkenalkan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Stale. Stale berdiri dengan kepala tertunduk, dan kedua pergelangan tangannya dibelenggu oleh besi pemblokir sihir. Albert menjelaskan bahwa belenggu itu terpaksa dipasang karena Stale terus-menerus mencoba melarikan diri untuk kembali ke ibunya. Pride melangkah mendekat, mengulurkan tangannya dengan lembut, dan menyapa Stale sebagai anggota keluarga baru. Stale membalasnya dengan suara yang sangat dingin dan datar. Albert lalu memberitahu bahwa besok mereka akan melakukan upacara kontrak kepatuhan, dan setelah itu belenggu Stale akan dilepas. Malam harinya, Pride tidak bisa tidur karena tahu kontrak besok adalah awal penderitaan Stale di dalam game. Ia memutuskan untuk mengendap-endap pergi ke kamar Stale. Saat pintu dibuka, Stale terkejut dan bertanya dingin apa urusan sang putri. Pride meminta maaf, lalu mengeluarkan sebuah kunci kecil yang ia curi diam-diam dari laci meja ayahnya. Pride memberitahu bahwa itu adalah kunci belenggu tangannya. Pride menyuruh Stale mengulurkan tangan agar ia bisa membuka belenggunya, sehingga Stale bisa menggunakan sihir teleportasinya untuk melarikan diri dan kembali ke ibunya. Namun, Stale menolak. Dengan dewasa, Stale menjelaskan bahwa jika ia melarikan diri, ia dan ibunya akan dihukum berat oleh kerajaan. Stale juga menceritakan bahwa Pangeran Albert sebenarnya telah berbaik hati memberikan waktu 2 minggu baginya untuk tinggal bersama ibunya sebelum dibawa ke istana, sehingga mereka sudah sempat berpisah dengan baik. Stale menambahkan, jika ia kabur, pihak kerajaan pasti akan menangkap anak berbakat lain dari rakyat jelata untuk menggantikannya, dan ia tidak ingin temannya menjadi korban. Stale menyatakan dengan tegas bahwa ia memilih tinggal dan akan melayani Pride dengan setia. Pride menangis haru mendengar kebaikan hati Stale. Ia meminta maaf karena telah berpikiran dangkal, lalu pamit keluar setelah menyuruh Stale beristirahat. Keesokan harinya, upacara kontrak resmi berjalan lancar. Di hadapan para menteri, Stale menandatangani dokumen tersebut. Setelah sah menjadi bagian dari keluarga kerajaan, Stale berlutut di hadapan Pride dan bersumpah akan selalu melindungi Pride serta Putri Tiara. Pride tersenyum gembira dan meminta Stale untuk memanggilnya,
Pride saja mulai sekarang karena mereka adalah keluarga. Seorang menteri setia bernama Gilbert, yang memiliki sihir keabadian, menginterupsi dengan sopan, menjelaskan bahwa dalam tradisi kerajaan, panggilan nama asli hanya boleh dilakukan di ruang pribadi, sedangkan di depan umum tetap harus menggunakan gelar formal. Pride dengan cerdas menanggapi bahwa Steele boleh memanggilnya kakak di depan publik, tetapi harus memanggil Pride saat mereka sedang berdua saja. Gilbert sangat kagum dengan kebijaksanaan Pride di usianya yang masih sangat muda. Gilbert kemudian meminta maaf karena Ratu Rosa dan Putri Tiara tidak bisa hadir di upacara tersebut. Setelah itu, Pride membawa Steele ke perpustakaan besar kerajaan dan memberitahu bahwa Steele bebas menggunakan tempat itu kapan saja. Saat malam tiba, sebelum berpisah di koridor, Steele dengan malu-malu namun tulus memanggil namanya, "Selamat malam, Pride." Hal itu membuat Pride merasa sangat bahagia karena berhasil berteman baik dengan Steele. Namun, beberapa hari kemudian, tragedi kecil terjadi. Steele mendadak jatuh pingsan akibat demam yang sangat tinggi. Di dalam kamar Steele, dokter memberitahu Pride bahwa Steele sebenarnya sudah sakit selama beberapa hari, tetapi anak itu terus menahan rasa sakitnya dan memaksakan diri belajar keras agar tidak merepotkan pihak istana. Melihat Steele yang terbaring lemah dengan tubuh yang panas, pertahanan mental Pride runtuh. Rasa bersalah sebagai orang yang mengetahui masa depan Gim kembali menghantuinya. Di dalam game asli, Pride yang kejam memanfaatkan kontrak perbudakan untuk memerintahkan Steele membunuh ibu kandungnya sendiri. Membayangkan kekejaman itu menimpa anak sekecil Steele membuat Pride menangis histeris. Air mata Pride mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi. Ia menggenggam tangan Steele yang terasa panas oleh demam, lalu menundukkan kepalanya di samping tempat tidur sambil menangis terisak-isak. Dalam tangisnya, Pride berulang kali mengucapkan kata maaf yang mendalam kepada Steele. Ia meratapi ketidakberdayaan dirinya yang bahkan tidak mampu memberikan kekuatan atau perlindungan maksimal bagi satu orang anak kecil yang ada di hadapannya saat ini. Ia berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa Steele, ibu kandung Steele, serta seluruh rakyat yang mendiami kerajaan Frisia ini akan selalu hidup dalam kedamaian dan bisa tersenyum bahagia bersama-sama selama ia masih bernapas di dunia ini. Namun, di akhir sumpahnya, sebuah pemikiran kelam tentang masa depan tetap membayangi benak Pride. Ia tahu bahwa kekuatan takdir Gim bisa sangat kuat dan menakutkan. Oleh karena itu, sambil menatap Steele yang masih terpejam dalam sakitnya, Pride membisikkan sebuah permohonan terakhir yang sangat emosional. Pride meminta kepada Steele bahwa jika di masa depan nanti, terlepas dari segala usahanya saat ini, dirinya tetap gagal dan berubah menjadi seorang ratu yang kejam, licik, dan paling menderita seperti sosok bos terakhir di dalam game, maka ia memohon dengan sangat agar Steele menjadi orang yang melangkah maju untuk menghentikan dan membunuh dirinya demi kebaikan semua orang. Steele yang berada dalam kondisi setengah sadar akibat demam tinggi, sayup-sayup mendengar suara tangisan dan ketulusan dari sumpah yang diucapkan oleh Pride di samping tempat tidurnya. Di dalam benaknya yang terdalam, rasa benci dan ketakutan yang sempat ada terhadap keluarga kerajaan perlahan-lahan sirna, digantikan oleh sebuah perasaan kagum dan keterikatan emosional yang baru. Steele memantapkan tekad di dalam jiwanya bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dialah yang akan berdiri di garis paling depan untuk melindungi Pride dari segala mara bahaya, memastikan bahwa sang putri yang kini ia panggil sebagai kakaknya tidak akan pernah jatuh ke dalam kegelapan.